Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Berbahagia sekali saya di sore hari, di hari Jumat Barokah ini saya bertemu dengan seorang maestro seni rupa. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun dan saya bersahabat jauh sebelum beliau itu dapat master satu-satunya dari SMSR ketika mengambil master di Institut Teknologi Bandung. Selamat berjumpa Mas Supantono. Selamat jumpa Pak Argo. Mas Pantono, ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang eksistensi artisan ini. Karena meskipun kita pernah juga dulu ketika Anda saya wawancarai yang berkaitan dengan peristiwa rubuh-rubuh gedang dulu, Oh iya, itu iya. juga bersentuhan dengan itu juga. Sekarang ini saya ingin secara khusus Anda berbicara tentang eksistensi dari artisan ini sebaiknya sekarang ini seperti apa ini Mas? Mengingat sekarang ini kan ada teknologi yang lebih canggih lagi yang orang menyebut-nyebut sebagai artificial intelligence itu atau AI Iya, iya. itu pada dasarnya kan juga itu bisa membantu seniman untuk berkarya ini. Ini menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, kalau AI itu kan sebenarnya itu kan kecerdasan buatan yang dibuat manusia. Jadi sebenarnya dia kan bisa bergerak karena seperti diinstal ya, kayak program gitu. Tapi kan Ya, teknologi robot di ya. belakangnya itu kan orang-orang pandai, orang-orang pinter. Ya. Dan itu bisa menerjemahkan seluruh dunia. Hmm. Apa membuat makalah, seminar, lukisan, poster, semua itu ada di AI. Sket-sket ya. Sket bisa juga, jadi itu hampir kayak lukisan tapi sentuhannya cuma terlalu halus gitu ya. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa juga menjadi artisan itu, seniman Ya. itu perlu juga AI. Itu kemarin saya ada pelatihan itu apa itu, pelatihan multimedia dan bagaimana membranding membranding entah produk kita atau karya kita. Kan semua itu kan ada branding lah, ini kan uh, bisa menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads. Kemarin saya coba itu misalkan 40.000 kita tayangan itu bisa sampai 23.000 tayangan, jadi itu memang lebih cepat. Ya. Cepat, cuma cuma AI ini kan anu ya, apa, misalkan saya punya lukisan lama kepengen memadukan dengan lukisan baru, dengan AI itu kan kita bisa mendapatkan apa, semacam semacam perpaduan ya, Hmm. perpaduan gaya ini coba digabungkan, itu menarik. cuma Ya. cuma nanti eksekusinya ya jangan di print tapi di menggunakan kayak seperti desain, kayak sketsa awal itu kan kayak sketsa gitu loh. Artinya terus jadi manual itu ya, Jadi dibuat manual itu ya. manual, tapi berangkatnya tetap seperti apa, lukisan. Dan Jadi prosesnya itu menurut Anda perlu diceritakan nggak? Perlu kejujuran nggak bahwa ini hasil dari sentuhan AI segala itu? ya bisa tetap nanti kalau acara ya dari AI, kemudian kita desain awal, kemudian kita lukis karena perpaduan ya. Ya. Ternyata menarik. Dan sekarang banyak orang-orang tua itu ya, seperti saya kemarin dengar ada pelukis-pelukis yang dulu tidak menggunakan AI, sekarang menggunakan AI dan itu bagus sekali memang. Iya. Cuma Tapi kan itu menipu cuma juga loh. jiwanya, Iya. tidak ada jiwa. Tapi menurut Anda itu menipu nggak itu? Menipu masyarakat nggak itu? Karena kan selama ini kalau artisan manual biasa itu kan sudah jelas menipu karena karyanya si A itu jadi karyanya si B yang jiwa ketoknya karyanya si A itu sebenarnya jiwa ketoknya si B gitu kan. Kalau saya pernah lihat itu ada seorang seniman itu betul-betul AI gitu loh. Jadi dia tolong dengan prompt tertentu, dengan kata-kata yang sangat bagus gitu, dia akan menerjemahkan dari apa yang diutarakan, prompt apa yang ingin diinginkan ya. Hasilnya itu cuma dia ini dia menggunakan
menggunakan print digital kemudian ditumpang dengan cat gitu loh. Iya. Nah, Ya ini dulu kan kan dulu memang terjadi dulu anu dan sekarang masih banyak Pak. Misalnya iya, ada di pelukis, print. misalnya ya ada seorang jenderal pesen lukisan realis di print Pak. Itu Iya. kebanyakan di Jakarta itu saya lihat di print Pak. Iya. Wah sudah biasa Di sini pun juga itu sejak dulu juga Oh seperti gitu itu. ya. Iya. Dia Mulainya bilang, awalnya dulu kan pakai teknologi 6-6-an itu. Terus ada yang pakai apa karbon. Terus ada setelah itu kan ada proyektor. Terus terus terakhir pakai print. Terus sekarang ini pakai AI itu. ya AI ya. Artinya menurut Anda cara-cara seperti itu yang penting ada kejujuran untuk secara transparan Iya, dikatakan betul, bahwa itu betul, atau ya. enggak gitu. Ya jelas ini, jadi AI itu kan hanya membantu ya, Iya. hanya membantu. Tapi kalau kita sudah menserahkan diri pada AI, kemudian kita tanpa responsi, tanpa penghayatan, tanpa menggunakan jiwa-jiwa ketok, ya susah juga. Jadi kalau AI itu hanya mancing aja, memancing, kok bagus ya tak coba pakai ini. Menurut saya sah. Cuma ya bilang aja ini desainnya kemarin dari AI, kemudian tak kembangkan menggunakan ini cat minyak, akrilik atau dengan goresan-goresan, itu boleh juga Oke. gitu loh. Oke Pak Pantono, sementara sampai di situ dulu. Nanti lain kali saya akan datang ke tempat Anda lagi. Oke, Karena oke. persoalan seperti ini sebetulnya kan sangat complicated ini. Complicated dan nanti memang akan lebih bisa lebih ruwet lagi itu nanti. Atau Iya, nuwun iya. Pak. Ya tergantung apa persepsi masing-masing Iya, tentunya. iya, iya. Betul Oke. itu. Atau nuwun Pak. Sama-sama Pak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.